Selamat datang di channelku. Channel cerita, cinta, dan asa. Cerita romantika kehidupan. Apa kabar teman pendengar? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini aku akan mencoba membawakan sebuah cerita yang berjudul Malam Itu. Oh ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ceritaku ini. Aku Meta, inilah ceritaku. Aku duduk di teras depan rumah. Suasana di luar kurasakan begitu sepi. Ini kan Sabtu malam. Biasanya suasana akan terasa lebih ramai dari hari biasa. Atau hanya perasaanku saja? Sepi yang sangat sepi. Padahal malam belum begitu larut. Tapi tak ada satupun orang yang lewat di depan rumahku. Jam di dinding rumah menunjukkan jam 8 malam. Kok sepi ya? Orang-orang pada kemana? Pada diam di rumah mungkin ya. Aku bergumam dalam hati. Sesekali kurasakan angin berhembus menerpaku. Dan suara serangga malam yang terdengar memecah keheningan. Han, ngapain di teras sendirian? Tanya suamiku sambil menghampiriku dan duduk di sampingku. Iya nih, lagi nunggu cuanki. Enak kayaknya makan cuanki. Panas-panas, asem, pedas. Jawabku sambil melihat ke arah jalan gang. Siapa tahu Mamang Cuanki datang dan lewat di depan rumah. Biasanya sih seperti itu. Han, kok malam ini terasa sepi ya? Tanyaku pada suami. Mungkin karena cuaca, jawab suamiku sambil melihat ke atas langit. Aku pun jadi ikut-ikutan melihat ke atas langit. Tak kulihat satupun bintang yang menghiasi langit. Dan suasana pun kembali hening dan sepi. Tik, tik, tik. Satu-satu kurasakan butiran air hujan berjatuhan. Han, hujan, kata suamiku. Ayo masuk, kata suamiku sambil beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam rumah. Sementara aku masih duduk terdiam di depan teras. Masih menunggu kedatangan Cuanki. Hujan pun turun. Gerimis namun lumayan lebat. Ya, hujan, gumamku dalam hati. Namun tak sia-sia aku menunggu. Dari kejauhan terdengar bunyi tok 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 Mamang Cuanki. Senang hatiku. Hujan begini
menjajan semangkuk cuanki panas dengan rasa asam pedas. Wah, menggugah selera. Ku panggil Mamang Cuanki ke depan teras rumah. Han, Cuankinya datang. Mau nggak? Teriakku dari teras. Tak berapa lama, suamiku pun kembali ke teras. Kami berdua pun memesan beberapa buah bakso, siomay, dan tahu kering untuk setiap porsinya. Aku dan suami menikmati cuanki sambil menonton TV. Sedangkan Mamang Cuanki menunggu untuk berteduh di teras depan rumah. Rasa penasaranku sudah terpenuhi. Semangkuk cuanki sudah memenuhi isi perutku. Rasa kantuk mulai menggangguku. Han, aku ngantuk. Tidur yuk, kataku. Duluan, sebentar aku nyusul, jawab suamiku sambil menonton TV. Mungkin suamiku belum mengantuk. Aku pun berlalu masuk ke kamar. Dan tak berapa lama aku pun tertidur. Di tengah tidur lelapku, terdengar sayup-sayup suara orang menangis dari arah luar rumah. Tak kuhiraukan suara tangisan itu. Aku pun kembali tertidur. Namun kemudian suara tangisan itu terdengar lagi. Siapa sih yang nangis malam-malam begini? Gumamku dalam hati. Aku pun membalikkan badanku dan mencoba untuk tidur kembali. Namun, tiba-tiba saja suara tangisan itu kembali terdengar jelas di telingaku. Aku tersentak kaget. Kali ini suara tangisan itu membuatku merinding. Seketika imajinasiku mulai horor. Ada sosok hantu perempuan yang aku tak mau menyebutkan namanya sedang berdiri di luar, tepat di depan kamarku. Rasa takutku mulai menjalar. Jantungku berdegup kencang dan badanku terasa lemas. Keringat dingin kurasakan mulai keluar dari kepalaku. Aku tak mau membuka mataku. Sedikit bergeser dari posisi tidurku pun tidak kulakukan. Aku benar-benar terdiam kaku menahan rasa takut. Aku merasakan keheningan malam itu begitu mencekam. Aku merasa seperti sedang diperhatikan oleh sosok mengerikan itu dari dekat. Akal sehatku tak berfungsi. Aku sudah termanipulasi oleh rasa takut ini. Waktu kurasakan begitu lama. Ku ingin malam yang mencekam ini cepat berlalu. Di tengah rasa takutku yang amat sangat, tiba-tiba
tempat tidurku bergerak. Seketika ku teringat pada suamiku yang sedang tertidur di sampingku. Seperti mendapat peluang untuk keluar dari situasi menakutkan ini, ku beranikan diri untuk mencoba memanggil suamiku. Han, panggilku, berharap suamiku mendengar suaraku. Suamiku menyaut. Mendengar itu, seketika keberanianku muncul, menghempaskan rasa takutku yang mencengkramku dari tadi. Kubalikkan badanku dan segera kupeluk suamiku erat. Namun begitu, aku masih belum mau membuka kedua mataku. Suamiku pun terbangun. Ada apa, Han? Tanya suamiku. Ada suara orang menangis dari luar. Aku takut. Jawabku masih ketakutan. Mana? Gak ada ah. Jawab suamiku menenangkan. Beneran ada, Han. Aku mencoba meyakinkan suamiku. Suamiku kemudian mendekapku, mencoba menenangkan dan menghilangkan rasa takutku. Sudah, aku temani sampai Hani tertidur ya, kata suamiku sambil mengelus-elus rambutku. Aku pun tak mau terus larut dalam ketakutan. Aku pun mencoba untuk kembali tidur dalam dekapan hangat suamiku. Aku pun mulai merasa tenang dan akhirnya tertidur. Suara tangisan itu dan rasa takut malam itu masih membekas di ingatanku. Demikian ceritanya. Semoga terhibur dan sampai jumpa.